Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar pembelajaran matematika kelas 5 SD. Untuk materinya yaitu hubungan kecepatan, jarak, dan waktu. Ayo anak-anak, simak video ini dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini tentang materi hubungan kecepatan, jarak, dan waktu, Ibu akan memberitahu terlebih dahulu tentang kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran pada materi hubungan kecepatan, jarak, dan waktu. Yang pertama, kompetensi dasar. Pada materi hubungan kecepatan, jarak, dan waktu ada dua kompetensi dasar. Yang pertama, menjelaskan dua besaran yang berbeda, yaitu kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang berbeda, yaitu kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu. Selanjutnya yaitu indikator. Indikator dari materi hubungan kecepatan, jarak, dan waktu itu ada tiga. Yang pertama, menjelaskan hubungan kecepatan, jarak, dan waktu dengan benar. Yang kedua, menentukan kecepatan, jarak, dan waktu dengan benar. Yang ketiga, menyelesaikan soal cerita tentang kecepatan, jarak, dan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi hubungan kecepatan, jarak, dan waktu itu ada tiga. Yang pertama adalah anak-anak dapat menjelaskan hubungan kecepatan, jarak, dan waktu dengan benar. Yang kedua, anak-anak dapat menentukan kecepatan, jarak, dan waktu dengan benar. Yang ketiga, anak-anak dapat menyelesaikan soal cerita tentang kecepatan, jarak, dan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mengetahui tentang kompetensi dasar, indikator, dan juga tujuan pembelajaran pada materi hubungan kecepatan, jarak, dan waktu, selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi hubungan kecepatan, jarak, dan waktu. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang perbandingan untuk besaran-besaran yang sama jenisnya. Sekarang kita akan belajar perbandingan untuk besaran-besaran yang berbeda jenisnya, yaitu hubungan kecepatan, jarak, dan waktu. Di sini, Ibu akan menjelaskan pengertian kecepatan, pengertian dari jarak, dan pengertian dari waktu secara singkat. Kecepatan. Kecepatan merupakan perbandingan dari dua besaran yang berbeda, yaitu jarak dan waktu. Jadi kita simpulkan, kecepatan adalah perbandingan jarak dan waktu. Sedangkan pengertian dari jarak dan pengertian dari waktu, mari kita lihat gambar mobil tersebut. Setelah kita melihat gambar mobil tersebut, kita dapat mengetahui apa itu pengertian dari jarak dan apa itu pengertian dari waktu. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh mobil tersebut dari titik A ke titik B. Itu dikatakan dengan jarak. Sedangkan waktu tempuh adalah lamanya waktu yang dibutuhkan oleh mobil berpindah dari titik A ke titik B. Itu dikatakan dengan waktu tempuh. Hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu kita rumuskan ke dalam segitiga JKW, yaitu di dalamnya terdapat huruf J, K, dan W. J adalah lambang dari jarak, K adalah lambang dari kecepatan, dan W adalah lambang dari waktu tempuh. Di dalam rumus segitiga JKW terdapat dua operasi hitung, yaitu perkalian dan pembagian. Cara menghitung kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Cara menghitung jarak adalah kecepatan dikali dengan waktu. Cara menghitung waktu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Begitulah hubungan antara segitiga JKW.
Setelah kita mengetahui pengertian dari kecepatan, pengertian dari jarak, dan pengertian dari waktu secara singkat, di sini Ibu akan menjelaskan kembali pengertian dari kecepatan, pengertian dari jarak, pengertian dari waktu secara mendalamnya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan pengertian kecepatan. Kecepatan adalah besaran yang menyatakan seberapa cepat sebuah benda berpindah dari titik satu ke titik lainnya. Kecepatan memiliki satuan, yaitu kilometer per jam, meter per jam, dan meter per detik. Cara menghitung kecepatan, kita mengingat kembali dengan segitiga JKW. Cara menghitungnya, kita tutupi lambang huruf K, yaitu lambang kecepatan. Jadi, jarak dibagikan dengan waktu. Begitulah cara menghitung kecepatan. Setelah kita mengetahui pengertian dari kecepatan, selanjutnya kita akan menyelesaikan beberapa soal untuk menghitung kecepatan. Ayo anak-anak, kita selesaikan bersama-sama. Soal pertama. Sebuah mobil menempuh perjalanan dari kota Kuala Simpang ke kota Medan yang berjarak 210 km. Lama perjalanan mobil itu 3 jam perjalanan. Berapakah kilometer per jam kecepatan mobil tersebut? Sebelum kita menjawab soal, terlebih dahulu kita menganalisis apa isi soal tersebut dan apa yang dipertanyakan di dalam soal tersebut. Ayo kita analisis. Yang pertama, sebuah mobil menempuh perjalanan dari kota Kuala Simpang ke kota Medan yang berjarak 210 km. Jadi, sebuah mobil menempuh perjalanan dari kota Kuala Simpang ke kota Medan yang berjarak 210 km. Selanjutnya, lama perjalanan mobil itu 3 jam perjalanan. Jadi, mobil itu menempuh waktu perjalanan sampai 3 jam perjalanan. Yang ditanyakan adalah berapa kilometer per jam kecepatan mobil tersebut. Jadi, yang ditanyakan adalah berapa kilometer per jam kecepatan. Yang ditanya adalah kecepatan mobil tersebut. Setelah kita mengetahui isi soal tersebut dan apa yang dipertanyakan di dalam soal tersebut, selanjutnya kita akan menjawab soal tersebut. Ayo, kita jawab. Kita menuliskan, diketahui jarak adalah 210 km, waktu adalah 3 jam. Yang ditanyakan adalah berapa kilometer per jam kecepatan mobil tersebut. Cara menghitung kecepatan, kita mengingat kembali dengan segitiga JKW. Cara menghitung kecepatan adalah kita tutupi huruf K, yaitu kecepatan. Jadi, jarak dibagikan dengan waktu. Kita tuliskan, kecepatan adalah jarak dibagikan dengan waktu. Sama dengan 210 km dibagi 3 jam. Hasilnya adalah 70 km per jam. Kita buat kesimpulan. Jadi, kecepatan mobil tersebut adalah 70 km per jam. Soal kedua. Jarak rumah Reni dengan sekolah adalah 2,5 km. Jika ia mengendarai sepeda, ia akan tiba dalam waktu 20 menit. Berapa kecepatan sepeda yang dikendarai oleh Reni? Sebelum kita menjawab soal, terlebih dahulu kita menganalisis apa isi soal tersebut dan apa yang dipertanyakan di dalam soal tersebut. Ayo anak-anak, kita analisis bersama-sama. Yang pertama, jarak rumah Reni dengan sekolah adalah 2,5 km. Jadi, jarak rumah Reni dengan sekolah adalah 2,5 km. Selanjutnya, jika ia mengendarai sepeda, ia akan tiba dalam waktu 20 menit. Jadi, jika Reni mengendarai sepeda, ia akan tiba di sekolah 20 menit. Yang ditanyakan adalah berapa kecepatan sepeda yang dikendarai oleh Reni. Jadi, yang ditanyakan adalah berapa kecepatan sepeda yang dikendarai oleh Reni.
Setelah kita menganalisis isi soal tersebut dan apa yang dipertanyakan di dalam soal tersebut, ayo anak-anak kita jawab soal tersebut. Kita menuliskan, diketahui jarak adalah 2,5 km, waktu adalah 20 menit. Yang ditanyakan adalah berapa kecepatan sepeda Reni? Sebelum kita menjawab, terlebih dahulu kita mengubah kilometer menjadi meter. Cara mengubah kilometer menjadi meter adalah kita kalikan 1000. Jadi 2,5 km dikali 1000, hasilnya adalah 2500. Setelah kita mengetahui jaraknya 2500, ayo kita jawab bersama-sama. Sebelum kita menjawab, kita mengingat kembali dengan rumus segitiga JKW. Cara menghitung kecepatan adalah kita tutupi huruf K, yaitu lambang dari kecepatan. Jadi, jarak dibagi dengan waktu. Kita jawab, kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Sama dengan 2500 meter dibagi 20 menit. Hasilnya adalah 125 meter per menit. Kita simpulkan. Jadi, kecepatan sepeda Reni adalah 125 meter per menit. Setelah kita mempelajari tentang pengertian kecepatan dan juga menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kecepatan, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengertian jarak. Jarak adalah panjang lintasan benda dari satu titik ke titik lainnya. Jarak juga memiliki satuan, yaitu kilometer, meter, sentimeter, dan lainnya. Cara menghitung jarak ialah kita mengingat kembali dengan rumus segitiga JKW. Cara menghitungnya ialah kita tutupi lambang J, yaitu jarak. Jadi, kecepatan dikali waktu tempuh. Begitulah cara menghitung jarak. Setelah kita mempelajari tentang pengertian jarak, selanjutnya kita akan menyelesaikan sebuah soal untuk menghitung jarak. Ayo anak-anak, kita selesaikan bersama-sama. Wildan mengendarai becak dari desa Alur Baung ke desa Payatampah menempuh waktu 2 jam perjalanan. Becak tersebut melaju dengan kecepatan 60 km. Berapa kilometer jarak antara desa Alur Baung dengan desa Payatampah? Sebelum kita menjawab soal, terlebih dahulu kita menganalisis apa isi soal tersebut dan apa yang dipertanyakan di dalam soal tersebut. Ayo anak-anak, kita analisis bersama-sama. Yang pertama, Wildan mengendarai becak dari desa Alur Baung ke desa Payatampah menempuh waktu 2 jam perjalanan. Jadi, Wildan mengendarai becak itu menempuh waktunya 2 jam perjalanan. Selanjutnya, becak tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Jadi, becak tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Yang ditanyakan adalah berapa kilometer jarak antara desa Alur Baung dengan desa Payatampah? Jadi, yang ditanyakan adalah berapa kilometer jarak? Yang ditanyakan adalah jarak antara desa Alur Baung dengan desa Payatampah. Setelah kita mengetahui isi soal tersebut dan apa yang dipertanyakan di dalam soal tersebut, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal tersebut. Kita menuliskan, diketahui waktu adalah 2 jam, kecepatan adalah 60 km. Yang ditanyakan adalah berapakah jarak antara desa Alur Baung dengan desa Payatampah? Cara menghitung jarak adalah kita mengingat kembali dengan rumus segitiga JKW. Cara menghitungnya adalah kita tutupi huruf J, yaitu lambang dari jarak. Jadi, kecepatan dikali dengan waktu. Kita tuliskan, jarak adalah kecepatan dikali dengan waktu. Sama dengan 60 km dikali 2 jam. Hasilnya adalah 120 km per jam. Kita buat kesimpulan.
Jadi, jarak antara desa Alur Baung dengan desa Payatampak adalah 120 km per jam. Setelah kita mempelajari tentang pengertian kecepatan, tentang pengertian jarak, dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang waktu tempuh. Waktu tempuh adalah lamanya suatu benda melintas dari titik satu ke titik lainnya. Waktu tempuh juga memiliki satuan, yaitu jam, menit, dan detik. Cara menghitung waktu tempuh adalah kita mengingat kembali dengan rumus segitiga JKW. Cara menghitungnya ialah kita tutupi lambang huruf W, yaitu lambang waktu tempuh. Jadi, jarak dibagi dengan kecepatan. Begitulah cara menghitung waktu tempuh. Setelah kita mengetahui pengertian dari waktu tempuh, selanjutnya kita akan menyelesaikan sebuah soal untuk menghitung waktu tempuh. Ayo anak-anak, kita selesaikan bersama-sama. Soalnya yaitu, Bayu berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Bayu ke sekolah 5 km. Berapa lama Bayu sampai ke sekolah? Sebelum kita menjawab soal, terlebih dahulu kita menganalisis soal tersebut. Apa isi soal tersebut dan apa yang dipertanyakan di dalam soal tersebut? Ayo kita analisis. Yang pertama, Bayu berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jadi, Bayu berangkat ke sekolah mengendarai sepedanya berkecepatannya adalah 20 km per jam. Jarak rumah Bayu ke sekolah 5 km. Jadi, jarak rumah Bayu ke sekolah 5 km. Yang ditanyakan adalah berapa lama Bayu sampai sekolah? Jadi, yang ditanyakan adalah berapa lamanya waktu Bayu sampai ke sekolah? Setelah kita menganalisis isi soal tersebut dan apa yang dipertanyakan soal tersebut, kita akan menjawab soal tersebut. Kita menuliskan, diketahui jarak adalah 5 km, kecepatan adalah 20 km per jam. Yang ditanyakan adalah berapa lama Bayu sampai ke sekolah? Cara menghitung waktu tempuh adalah kita mengingat kembali dengan segitiga JKW. Cara menghitung waktu tempuh adalah kita tutupi huruf W, yaitu waktu tempuh. Jadi, jarak dibagi dengan kecepatan. Kita menuliskan rumusnya, waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Sama dengan 5 km dibagi 20 km per jam. Dan hasilnya adalah 1/4 jam. 1/4 jam adalah 15 menit. Kita buat kesimpulan. Jadi, lama Bayu sampai sekolah adalah 15 menit. Selanjutnya, Roy adalah seorang pembalap sepeda. Ia mengayun sepeda dengan kecepatan 3 meter per detik. Berapa waktu tempuh Roy untuk mencapai jarak 120 meter? Sebelum kita menjawab soal, terlebih dahulu kita menganalisis soal tersebut. Apa isi soal tersebut dan apa yang dipertanyakan di dalam soal tersebut? Ayo anak-anak, kita analisis bersama-sama. Yang pertama, Roy adalah seorang pembalap sepeda. Ia mengayun sepeda dengan kecepatan 3 meter per detik. Jadi, Roy mengayun sepeda dengan kecepatan 3 meter per detik. Selanjutnya, berapa waktu tempuh Roy untuk mencapai jarak 120 meter? Jadi, yang ditanyakan adalah berapa lama waktu tempuh Roy untuk mencapai jarak 120 meter? Dan kita mengetahui jaraknya adalah 120 meter. Setelah kita mengetahui isi soal tersebut dan apa yang dipertanyakan di dalam soal tersebut, selanjutnya kita jawab soal tersebut. Ayo anak-anak, kita jawab soal tersebut. Kita tuliskan
Diketahui kecepatan adalah 3 meter per detik. Jarak adalah 120 meter. Yang ditanyakan adalah berapa waktu tempuh Roy? Sebelum kita menjawab, kita mengingat kembali dengan segitiga JKW. Cara menghitung waktu tempuh adalah kita tutupi huruf W, yaitu waktu. Jadi, jarak dibagi dengan kecepatan. Kita jawab, waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Sama dengan 120 meter dibagi 3 meter per detik. Kita coret meter dan meter. Dan hasilnya adalah 40 detik. Kita simpulkan, jadi waktu tempuh Roy adalah 40 detik.